Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam ajaran agama Islam, suami merupakan surga atau neraka bagi seorang istri. Keriduan suami menjadi ridho Allah. Istri yang tidak mendapatkan ridho suami karena tidak taat atau melakukan beberapa perbuatan dosa dikatakan sebagai perempuan yang durhaka serta kufur nikmat. Suatu hari Rasul pernah bersabda bahwa beliau melihat perempuan adalah penghuni neraka paling banyak. Kemudian seorang pun bertanya kepada Rasul, "Mengapa demikian?" Lalu Rasul menjawab bahwa diantaranya karena perempuan banyak yang durhakakan pada suaminya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut tentu dapat disimpulkan bahwa seorang perempuan bisa masuk neraka atau masuk surga bergantung dari bagaimana ia bersikap kepada suaminya, sebab ridho suami adalah ridho Allah. Oleh karena itu perlu mengetahui perbuatan apa saja yang termasuk dalam dosa besar istri terhadap suami, agar menghindari perbuatan-perbuatan dosa tersebut dan mendapatkan ridho Allah. Simak penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, berzina dengan laki-laki lain. Berzina adalah perbuatan dosa besar yang paling dibenci oleh Allah. Hukum dari berzina adalah haram. Allah telah melarang seluruh hambanya untuk melakukan zina seperti yang disebutkan dalam firman Allah pada surat Al-Isra ayat 32. Dan janganlah dirimu mendekati perbuatan zina. Sesungguhnya perbuatan zina tersebut merupakan suatu perbuatan keji serta jalan yang buruk. VS Al-Isra 32. Menurut syariat agama Islam, perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang telah menikah disebut sebagai zina musyan. Menurut Masykur Arif Rahman dalam bukunya yang berjudul Dosa-dosa yang paling dibenci Allah sejak malam pertama, dijelaskan bahwa pelaku zina musyan dijatuhi hukuman yang lebih berat, yaitu berupa dirajam atau dilempari dengan batu. Hal tersebut juga disebutkan dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Umar bin Khattab dalam pidatonya seperti berikut ini. Sesungguhnya Allah telah menurunkan kitab pada nabinya, dan di antara yang diturunkan pada beliau adalah ayat mengenai rajam. Nabi Muhammad SAW telah melaksanakan hukuman rajam bagi kami, dan kami pun telah melaksanakan hukum rajam tersebut setelah beliau. Aku merasa khawatir jika zaman telah berlalu lama, akan ada orang-orang yang berkata, kami tidak mendapatkan hukum rajam dalam kitab Allah, sehingga mereka termasuk orang sesat karena meninggalkan kewajiban yang telah Allah Azza wa Jalla turunkan. Sungguh, hukuman rajam merupakan benar dan ada pada kitab Allah untuk orang-orang yang melakukan zina jika telah pernah menikah musyan, jika telah terbukti dengan saksi, kehamilan, atau pengakuan dari diri sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, melakukan perselingkuhan. Dosa besar seorang istri pada suami adalah perselingkuhan. Selingkuh yang dilakukan oleh seorang istri tentunya akan berdampak buruk pada sang suami. Perbuatan berselingkuh dari seorang istri adalah sebuah pengkhianatan pada suami yang telah sama-sama saling berjanji untuk setia di hadapan Allah SWT.
tidak hanya menyakiti hati suaminya saja, perbuatan selingkuh juga dapat membuat istri menjadi lalai akan tanggung jawabnya dalam rumah tangga. Contohnya, seperti tidak melayani sang suami dengan sepenuh hati, mengabaikan pendidikan anak, malas mengurusi rumah tangga, serta mencoreng kehormatan keluarga dan suami. Lebih jauh lagi, perselingkuhan dari seorang istri dapat meretakkan hubungan rumah tangga, bahkan memutus ikatan pernikahan yang suci serta kuat. Oleh sebab itulah Allah memberikan ganjaran setimpal bagi istri yang berselingkuh. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat At-Tahrim ayat 10, berikut bunyi suratnya. Allah SWT membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada pada bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba kami. Kemudian, kedua istri tersebut berkhianat pada kedua suaminya. Maka kedua suaminya pun tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksaan Allah, dan dikatakan bahwa kepada keduanya, masuklah ke api neraka bersama dengan orang-orang yang masuk neraka. Qiyas At-Takrin 10. Ketiga, menolak ajakan suami untuk berhubungan. Seorang istri yang menolak ajakan dari suami untuk berhubungan intim, meskipun sang istri tidak sedang berhalangan atau kekurangan apapun, adalah perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah. Dari Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila ada seorang suami yang mengajak istrinya ke tempat tidur, kemudian istrinya menolak sehingga suaminya marah atas dirinya, maka malaikat melaknat perempuan tersebut hingga datangnya pagi hari. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, berdusta di hadapan sang suami. Berdusta atau berbohong merupakan perbuatan dosa seorang istri kepada suami yang tentu saja dibenci oleh Allah. Banyak dari perbuatan istri yang termasuk berdusta. Contohnya adalah berbohong mengenai uang yang dikeluarkan untuk berbelanja. Berbohong seperti itu dilarang oleh syariat agama Islam sesuai dengan sabda dari Rasulullah SAW berikut ini. Hendaklah dirimu selalu benar, sesungguhnya kebenaran akan membawa pada kebajikan, dan kebajikan akan membawa kepada surga. Selama seseorang berbuat benar dan selalu memilih kebenaran, maka ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar dan jujur. Berhati-hatilah pada dusta, sesungguhnya dusta akan membawa pada neraka. Selama seseorang berdusta dan selalu memilih untuk berdusta, maka ia akan tercatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta atau pembohong. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, keluar rumah tanpa izin dari suami. Banyak dari para istri yang keluar rumah dengan tujuan tertentu tanpa adanya pemberitahuan dari suami. Mengutip buku berjudul Fiqh Keluarga Terlengkap oleh Rizm Aizid, perbuatan seorang istri yang demikian adalah perbuatan dosa, meskipun memiliki tujuan yang baik. Allah berfirman mengenai larangan seorang istri yang keluar dari rumah tanpa izin dari suami dalam surat Al-Ahzab ayat 33 yang artinya adalah sebagai berikut. Dan hendaklah dirimu tetap di rumahmu, dan janganlah dirimu berias serta bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, serta dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah serta Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah memiliki maksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, serta membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Qiyas Al-Ahzab 33. Yang keenam, tidak menemani suami tidur. Sepasang suami dan istri harus senantiasa diwajibkan tidur bersama dan tidak bisa ranjang, selama situasi serta kondisi tersebut masih memungkinkan. Dengan kata lain, seorang istri yang ingin tidur sendiri atau tidur bersama dengan anak-anaknya wajib meminta kepada sang suami lebih dahulu. Jika istri tidak menemani suami tidur, maka sesungguhnya tindakan tersebut adalah dosa besar seperti sabda dari Rasulullah SAW berikut ini. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang istri semalaman tidur terpisah dari ranjang sang suami, maka malaikat akan melaknat dirinya hingga waktu subuh datang. Dari keenam perbuatan seorang istri pada suami yang termasuk dosa-dosa besar tersebut,
seorang istri juga harus mengetahui bahwa kewajiban seorang istri adalah berbakti pada suaminya. Hendaknya seorang istri menjaga amanah dari suaminya di rumah, baik itu berupa harta sang suami, rahasia, dan lainnya. Seorang istri juga lebih baik bersungguh-sungguh dalam mengurus rumah tangga. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan perempuan adalah penanggung jawab di rumah suaminya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lainnya, Allah berkata bahwa perempuan saleh adalah perempuan yang taat kepada Allah. Hal tersebut tercantum dalam QS An-Nisa ayat 34. Oleh karena itu, maka perempuan yang saleh adalah perempuan yang taat kepada Allah, lagi memelihara dirinya ketika suaminya sedang tidak ada. Oleh sebab itu, Allah telah memelihara mereka. QS An-Nisa 4:34. Demikianlah penjelasan mengenai dosa besar istri terhadap suami beserta dalilnya. Semoga dengan penjelasan di atas memberikan pencerahan bagi kita, terutama wanita, agar bisa mengurangi dosa-dosa yang kita lakukan di dunia. Semoga bermanfaat, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.